Musyawarah Besar Jackmania akan berlangsung di tahun ini. Bersama Ketua OC dan SC, mari kita bahas seberapa penting Mubes Jackmania dan sudah sejauh mana sih persiapannya menuju Mubes Jackmania. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu abang-abang. Oke, nama gue Veno dari wilayah Jackmania Cipinang di pengurus pusat di bidang hukum Jackmania. Kalau gua Herianto jadi SC sebagai perwakilan dari JM dalam SC untuk menjadi panitia pengarah di Mubes kali ini. Oke, berarti dengan Bang Veno sebagai OC, Ketua OC dan juga Bang Heri sebagai Ketua SC ya. Oke. Nah tadi kan udah disinggung nih SC, OC seperti itu. Sebenarnya apa sih SC dan OC sendiri perannya masing-masing? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih. Ya pada dasarnya kalau SC itu kan sebagai panitia pengarah ya dari panitia pelaksana di Musyawarah Besar kali ini. Ya sebagai panitia pengarah kita hanya mau istilahnya gambarnya kira-kira kita hanya kasih pagar aja untuk OC menjalankan amanatnya, membuat musyawarah besar kali ini supaya lancar artinya dan kemudian selanjutnya kita tinggal mengawasi aja. Sementara untuk teknisnya segala pelaksanaannya itu ada di organizing committee atau panitia pelaksana. Jadi SC ini sifatnya lebih mengawas ya dari teman-teman OC. Nah kalau OC sendiri apa nih? Kalau OC adalah panitia pelaksana. Jadi kita yang mengatur setiap agenda dari mulai timeline kita bikin, terus nanti persiapan untuk musyawarah wilayah, terus ada timeline untuk musyawarah wilayah itu kita siapkan sampai pelaksanaan Mubes itu nanti kita yang membuat gitu melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Nah, berarti kan bisa dibilang OC ini sebagai eksekutor atau enggak pelaksananya, SC ini sebagai pengawas secara keseluruhannya. Tapi orang-orang di dalam SC dan OC ini tuh siapa aja sih yang masuk di dalamnya? Seperti budaya yang ada di kebiasaan yang ada di organisasi Jackmania, memang SC ini selama ini diisi sama terdiri dari tiga unsur ya, ada unsur pendiri, kemudian unsur mantan ketua umum, dan satu lagi unsur dari koordinator wilayah dari koordinator daerah. Seperti kalau tahun ini ada 3 dari unsur pendiri, kemudian 1 dari mantan ketum dan 3 dari unsur koordinator daerah. Oke, kalau untuk jumlahnya itu terbatas atau seperti apa sih Bang? Sebenarnya kalau jumlah sih nggak ditetapkan harus berapa, tapi biasanya dibikin ganjil dan tahun ini kita pilih 7 anggota SD. Oke. Nah kalau untuk OC sendiri seperti apa nih Bang? Ya kalau untuk OC itu kan kita ada 4 ya, ada ketua OC, ada wakil OC, dan juga sekretaris dan bendahara OC. Nah itu ada ketuanya untuk saya saat ini ketua OC-nya, dan wakil OC itu ada Wanto, sekretaris OC-nya itu ada Wimar, dan bendaharanya itu juga ada Ricky. Itu sih. Jadi unsur OC itu terdiri dari 4. Oke. Jadi baik dari ketua, wakil, bendahara dan juga ada bendahara. Oh ya, sekretaris seperti itu ya. Tapi di luar itu sendiri kayak teman-teman pengurus atau seperti apa tuh terlibat atau gimana nih Bang? Oke, nanti kalau untuk teman-teman pengurus itu akan terlibat di dalam musyawarah besar nanti. Jadi dia itu akan membantu kita untuk pelaksanaan Mubes sendiri itu nanti di bulan Juli kan. Oke. Jadi tetap kita libatkan di dalam musyawarah besar lah nanti. Seperti jadi panitia seperti itu yes, ya. Oke. Nah, ini kan tadi udah disinggung terkait dengan OC dan SC. Kenapa kita bahas terlebih dahulu? Mungkin biar teman-teman tahu nih, maksudnya abang-abang ini tuh porsinya di mana, sebagai apa tugasnya. Nah, cuma kan OC dan SC ini terbentuk untuk Mubes itu sendiri. Di mana yang akan kita bahas adalah Mubes Jackmania. Nah, sebenarnya Mubes Jackmania sendiri apa sih, Bang? Ya, mungkin gini, namanya Jackmania itu organisasi. Betul. Organisasi supporter, dan layaknya organisasi pasti harus mengadakan suatu kegiatan rutin berupa musyawarah besar, baik itu tahunan atau kalau Jackmania ini kita melakukannya 3 tahun sekali. Jadi setiap dalam Mubes ini kan juga akan ada pergantian pengurus gitu. Jadi setiap 3 tahun, dan kebetulan
waktunya tahun ini kita memang dijadwalkan untuk melaksanakan musyawarah besar. Dan musyawarah besar ini juga kan merupakan satu rapat tertinggi, agenda sebagai forum tertinggi dari organisasi ini untuk menentukan hal-hal yang sangat-sangat strategis gitu ya untuk kepentingan organisasi dan menjawab tantangan-tantangan serta dinamikanya organisasi. Oke. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Melanjutkan mungkin Mubes itu sendiri kan yang tadi Bang Heri bilang itu agenda 3 tahunan. Agenda 3 tahunan di mana ini adalah demokrasi tertinggi organisasi kita di Jackmania gitu. Untuk ya yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi ke depannya, paling tidak selama 3 tahun ke depan. Oke. Berarti ini adalah agenda memang yang sifatnya rutin selama 3 tahun ya, seperti itu. Nah, tapi untuk menarik ke belakang kali ya, untuk cerita Mubes ini sendiri mulai dilaksanakannya, tahu nggak sih Bang, sebenarnya ya sejak awal pun kita sudah melakukan musyawarah ya, dari pembentukan pengurus pertama kan kita juga bermusyawarah, cuman waktu itu kan belum disebut musyawarah besar gitu ya. Ketika pembentukan pertama, kemudian di periode kedua ketika Bang Gugum digantikan sama Bung Ferry juga itu dilakukan musyawarah, cuma waktu itu untuk yang saat itu memang teman-teman pada saat itu bersepakat tidak melakukan pemilihan tapi aklamasi, memilih Bung Ferry untuk melanjutkan roda organisasi setelah dipegang sama Bang Gugum gitu ya. Dan ya setelah itu berlanjut terus setiap ada pergantian akhir kepengurusan selalu dilakukan musyawarah besar untuk melakukan evaluasi dari kinerja organisasi, kemudian membahas apa sih dinamikanya organisasi, tantangan organisasi, kemudian merumuskan kebijakan organisasi ke depannya, termasuk juga membahas proses regenerasi sampai pemilihan ketua umum yang baru. Dan itu memang dari awal sudah kita lakukan. Oke, berarti itu tadi yang disebutkan sama Bang Heri sendiri mulai kurang lebih apa yang dibahas ya dalam Mubes itu sendiri ya. Mungkin lebih spesifik Bang Veno menambahkan nggak, maksudnya apa aja sih yang ada dilakukan di dalam Mubes itu? Oke. Dalam Mubes itu kita melakukan yang pertama yang pasti laporan pertanggungjawaban dari ketua umum, itu kan yang terpenting kan, karena memang apa yang telah dilakukan ketua umum itu kan di Mubes nanti akan dipertanggungjawabkan segala macamnya gitu kan. Yang kedua, kita akan perubahan dari ADRT. Nah, itu akan kita bahas tuh di dalam Mubes tersebut, ide-ide dari wilayah, terus dari ada gagasan dari wilayah untuk ke depan itu seperti apa. Nah, itu akan kita bungkus di dalam musyawarah besar tersebut. Nah, tadi sempat mention ada perubahan ADART seperti itu. Biasanya ini masukan-masukan ini datangnya dari mana nih Bang? Apakah memang dari bidang hukum, ada evaluasi atau mungkin dari wilayah atau seperti apa? Ya, kalau masukan-masukan dari perubahan ADRT itu bisa dari wilayah, dan nanti akan ada sidang lah ya, sidang tersebut nanti akan ada persetujuan dan segala macam, dan itu akan ada perubahan-perubahan ADRT yang nanti akan dipimpin oleh pimpinan sidang, dan itu nanti akan diforumkan lah di wilayah, kan nanti akan kita mengundang wilayah-wilayah dari 102 wilayah itu akan kita undang untuk ya ADRT-nya perubahannya seperti apa untuk kedepannya. Tinggal diforumkan saja sebenarnya di musyawarah besar tersebut. Oke, berarti agendanya sendiri juga banyak ya, meliputi semua mungkin apa yang terjadi dalam organisasi baik dari ketua wilayah dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk tahapan menuju Mubes nih, tadi kan ada di spill ada wilayah, mengundang wilayah dan lain-lain. Memang tahapannya itu seperti apa untuk Mubes? Oke, untuk tahapan Mubes itu yang pertama itu kita ada 2 yang paling besar dalam road to Mubes. Yang pertama adalah musyawarah wilayah. Musyawarah wilayah itu adalah demokrasi tertingginya di wilayah. Itu merumuskan regenerasi di wilayah, yaitu memilih calon koordinator wilayah, dan kedua mengusulkan nama dari calon ketua umum yang direkomendasikan dari wilayah. Gitu. Nanti setelah itu baru dari wilayah akan mengusulkan nama untuk hadir di dalam forum musyawarah besar tersebut. Terdiri dari 3, masing-masing 3 untuk satu wilayah untuk hadir di dalam Mubes tersebut. Dan yang terakhir ya pelaksanaan Mubes. Oke, berarti kalau boleh simpulkan Mubes itu sendiri berangkatnya dari Muswil terlebih dahulu ya. Muswil ini sendiri adanya di wilayah terkait dengan pemilihan mungkin ketua selanjutnya di wilayah, kemudian pengusulan nama untuk calon ketua umum,
dan juga untuk pemilihan siapa yang akan mewakilkan di Mubes di gitu. Mubes tersebut. Oke, tapi emang siapa aja sih yang boleh ikut dalam Mubes nih Bang? Oke, siapa saja yang boleh ikut Mubes yang pasti adalah karena kita ini adalah di Jackmania, orang-orang yang memiliki kartu tanda anggota di Jackmania yang masuk. Jadi orang-orang yang memiliki KTA yang ikut dalam seluruh agenda Mubes dari musyawarah wilayah dari sampai ke musyawarah besar itu adalah orang-orang yang memiliki kartu tanda anggota. Kalau kita bicara namanya The Jackmania, berarti orang-orang yang memiliki kartu tanda anggota The Jackmania yang aktif. Mau dia mencalonkan diri sebagai koordinator wilayah, dia sebagai peserta di musyawarah wilayah, itu adalah orang-orang yang memiliki KTA karena memang itu adalah mekanisme yang sudah kita atur gitu kan di dalam ADRT dan juga di dalam peraturan organisasi gitu kan. Ya karena pada dasarnya Jackmania sendiri adalah organisasi, salah satu bentuk identitasnya sendiri adalah KTA gitu ya. Betul. Jadi makanya ketika memang musyawarah ini dilakukan untuk demokrasi organisasi, yang pastinya teman-teman yang beranggota atau memiliki KTA aktif seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada teman-teman yang baru join, anggota baru seperti itu, menurut abang-abang sekalian, kenapa penting nih harus aware dengan adanya Mubes? Ya karena Mubes ini kan salah satu wadah juga kita untuk membahas dinamika organisasi ya. Kita evaluasi organisasi kita ke belakang seperti apa. Ada masalah, ada tantangan, ada kemajuan atau apa segala macam. Mereka bisa melihat di sini bahwa apa yang dibahas di dalam Mubes itu kan biasanya kita udah persiapan kira-kira apa sih yang menjadi isu-isu utama di dalam Mubes kali ini, dan mereka bisa melihat misalnya kalau berbicara tentang hak dan kewajiban anggota apa aja sih. Nah mungkin nanti di dalam Mubes ini kan dibahas satu persatu apa aja hak dan kewajibannya anggota, bahwa ya namanya anggota suatu organisasi pasti punya hak dan kewajiban gitu. Dia wajib mengikuti aturan yang ada di organisasi, tapi dia juga memiliki hak sebagai anggota, misalnya untuk bisa ikut dalam berdemokrasi melalui mekanisme yang ada ya, misalnya dari Muswil, kemudian di Muswil nanti akan memilih delegasinya untuk dikirim ke Mubes, itu kan hak mereka. Jadi ya kalau tanya pentingnya apa yang baru ini ya biar mereka lebih mengenal Jackmania dengan segala dinamikanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, termasuk juga nanti ketika akhirnya ada ketua umum yang baru, ketua organisasi kita yang baru, dia akan lebih mengenal siapa sih ketua umumnya. Oke. Ada yang mau tambahkan? Oke, mungkin tambah sedikit ya, seberapa penting ya buat anggota baru ya, karena memang anggota baru kan pasti belum begitu paham tentang organisasi di Jackmania. Dia ibaratnya baru nyebur menjadi anggota di Jackmania gitu kan. Nah, itu sangat penting karena di dalam organisasi ini mereka harus mengenal aturan-aturan yang ada di dalam Jackmania. Aturan di Jackmania itu kan ada ADRT, ada ADRT dan juga ada peraturan organisasi di mana Muswil dan Mubes ini semua itu sudah diatur. Untuk apa? Untuk Jackmania itu kedepannya agar lebih baik, tertata dengan baik, sesuai dengan aturan ADRT, sesuai dengan peraturan organisasi yang udah kita buat. Jadi ya penting banget sih buat anggota baru, itu sangat penting untuk mengenal The Jackmania lebih dalam. Makanya adanya Mubes ya untuk seperti itu lah. Oke, mungkin nambahin gini, Jackmania sebagai organisasi kan sebenarnya agak unik dibanding organisasi lain nih. Kalau kita bicara organisasi masyarakat, organisasi kemanusiaan, Jackmania kan organisasi supporter. Jadi di dalamnya itu sebenarnya ada bisa, kalau secara sederhana kita bisa bagi dua antara supporter sama organisatoris. Ya ada yang masuk sini memang basicnya sebagai organisatoris. Sebagai organisatoris dia bisa belajar di Mubes ini dinamika supporter seperti apa, sehingga dia bisa menjadi lebih supporter, jiwa supporter. Sebaliknya yang supporter kadang kurang jago lah untuk berorganisasi. Di sini dia bisa belajar cara-cara berorganisasi, terutama yang ada di Jackmania. Jadi saya pikir ya itu Mubes ini jadi sarana kita juga untuk belajar, untuk menyatukan segala macam. Oke, jadi balik lagi Mubes ini ya bisa dibilang ya sangat penting ya, baik mungkin dari individu teman-teman dan juga secara organisasi ya. Oke. Nah,
Mubes kan akan berlangsung di tahun ini 2026, nggak berasa ya perjalanannya. Dan bisa dibilang tahun ini adalah periode Bang Diki ketua umum terakhir ya di periode ini karena sudah menjalankan kalau secara akumulasi sih 6 tahun sebenarnya. Dua periode sebenarnya. Dan di tahun ini juga Bang Diki akan menyelesaikan masa tugasnya dan itu juga diatur di ADRT ya untuk maksimal 2 periode benar ya. Oke. Ada batasan usia nggak sih untuk ketua umum dan lain-lainnya? Untuk ketua umum ada batasan usia karena ADRT untuk ketua umum itu 50 tahun maksimal. 50 tahun. Jadi ya gini ya, untuk mungkin ada di dalam ketua umum tuh calon ketua umum tuh ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Ya persyaratan umumnya ya mungkin ya itu hal yang standar ya, ada ya mungkin kewarganegaraan Republik Indonesia, milik KTP dan segala macam. Dan cuman di peraturan khusus kan ada maksimal usia. Maksimal usia adalah 50 tahun dan juga diusung oleh minimal 5 wilayah. Itu yang berhak akan menjadi maju sebagai calon jadi pengurus. Ya, dan ya itu menjadi pengurus. Oke. Dari periode mana saja ya? Ya. Dan batas usia ini kan menjadi penting karena salah satu tujuan musyawarah ini kan kita untuk melakukan regenerasi organisasi ya, karena yang namanya organisasi ya harus bisa menjawab tantangan zamannya dan tiap zaman pasti berbeda tantangan, karena itu kita harus menjalankan regenerasi itu penting supaya organisasi bisa tetap segar dengan ide-ide yang baru gitu. Jadi supaya anak-anak muda juga bisa muncul lah, kira-kira gitu. Oke, balik lagi nih untuk persiapan Mubes di tahun ini sejauh ini seperti apa perjalanannya? Oke, perjalanannya kita sudah menyiapkan segala macam timeline ya, dari musyawarah wilayah sampai ke musyawarah besar. Dimana untuk musyawarah wilayah kita akan laksanakan di tanggal 5 Juni sampai dengan 28 Juni. Itu agenda tersebut di Jumat, Sabtu, Minggu, terus dari tanggal 5 sampai tanggal 28. Dan alhamdulillah dari KPU masing-masing wilayah atau panitia pelaksana musyawarah wilayah juga sudah menentukan mekanisme, tinggal mereka menjalankan sesuai dengan apa yang telah kita arahkan gitu kan. Terus juga sesuai dengan ADRT juga gitu kan. Selanjutnya untuk musyawarah besar juga ya persiapannya alhamdulillah sudah oke. Terus tempat juga alhamdulillah ya Om kita sudah udah oke lah, udah siap gitu. Jadi ya minta doanya aja buat teman-teman Jackmania agar musyawarah besar ini terlaksana dengan baik dan juga lebih oke lah gitu. Oke, dari Bang Heri ada yang mau ditambahkan nggak? Apa disampaikan? Ya sejauh ini sih semua yang direncanakan sama Esi dan Esi masih lancar ya. Alhamdulillah ya. Artinya kemarin kita udah sosialisasi ke tiap Porda, kemudian juga panitia-panitianya sudah disosialisasikan tahapan-tahapannya. Tinggal kita jalanin aja apa yang udah direncanakan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Oke. Harapan terbesar untuk Mubes tahun ini apa sih dari masing-masing, mungkin dari mewakili SC dan OC nih? Ya kalau buat gue sih yang paling penting tadi ya, artinya kita bisa mengevaluasi kinerja organisasi belakangan ini, kemudian kita bisa mengidentifikasi apa aja sih tantangan-tantangan kita ke depannya. Dari situ kita bisa membuat kebijakan-kebijakan strategi seperti apa organisasi supaya bisa terus berkembang dan bisa terus solid gitu ya, karena organisasi Jackmania bukan apa-apa, bukannya sombong tapi sejauh ini Jackmania itu masih jadi barometer buat supporter di Indonesia ini. Jadi gue pikir kita harus tetap maju dan berkembang supaya nggak kesusul sama teman-teman supporter yang lain gitu ya. Dan terakhir tentu gue berharap Mubes kali ini bisa melahirkan pemimpin baru yang lebih berkualitas, yang bisa membawa Jackmania menjawab tantangan ke depannya. Gitu aja. Oke. Mungkin kalau dari gue sendiri ya, harapannya pasti ya kita mengharapkan adanya regenerasi ya. Di dalam organisasi itu regenerasi itu paling penting, karena regenerasi itu adalah menciptakan orang-orang yang mungkin kedepannya akan membawa organisasi ini lebih baik lagi, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik gitu kan. Nah terus juga dalam harapan secara pribadi gitu kan, yang tadi Om Heri bilang, Jackmania ini kan menjadi barometer supporter lain, dan inilah
musyawarah besar inilah adalah poinnya gitu. Poinnya di mana di dalam Mubes ini ada gagasan-gagasan dari wilayah-wilayah, ada gagasan-gagasan dari anggota gitu kan. Itu justru disinilah poinnya gitu. Di sini disampaikan gitu kan. Paling tidak untuk 3 tahun ke depan atau enggak untuk selamanya gitu kan. Karena kan memang ini agenda 3 tahun gitu kan. Dari 2026 ke 2029 ya kan. Paling tidak 3 tahun tersebut adalah kita menjadi organisasi yang lebih baik. Sekarang sudah baik, menjadi lebih baik itu kan lebih oke gitu kan. Dan terus menjadi contoh lah, menjadi contoh supporter-supporter lain bahwa The Jackmania ini memang mempunyai aturan, mempunyai DRT yang memang luar biasa. Ini adalah organisasi yang menurut gue ya oke lah gitu, bagus lah. Ya semangatnya sih, kalau dulu kita pernah bilang mungkin kita bukan yang terbaik tapi kita selalu pengen jadi lebih baik. Nah, kalau untuk Mubesnya sendiri, tadi kan udah diinformasikan muswilnya kapan, terus tadi katanya udah ada tempatnya. Tapi kalau untuk Mubesnya sendiri kapan sih? Untuk Mubesnya sendiri itu di tanggal 17 dan 18 Juli 2026. Tempatnya itu di Hotel Mega Anggrek, itu di masuknya wilayah Tanjung Duren ya, Kecamatan Tanjung Duren ya. Pinggir tol ya? Ya betul. Tapi nggak bisa lewat tol ya, harus keluar tol dulu Harus ya? keluar tol loh, harus Bisa lompat pagar. Nah itu 17-18 itu adalah tahapan Mubes. Dan sebenarnya ada tahapan pemilu raya, itu di tanggal 19. Nah cuman itu tahapan pemilu itu dilaksanakan ketika memang ada lebih dari satu calon ketua umum gitu kan. Nah, yang tadi ya kita agak sedikit mundur gitu kan ke musyawarah wilayah. Jadi musyawarah wilayah juga itu kan selain menentukan regenerasi dari korwil tersebut juga mengusulkan nama untuk calon ketua umum. Nah, yang tadi saya bilang di dalam ADRT calon ketua umum itu kan minimal diusung oleh 5 wilayah gitu kan. Ketika memang dia sudah memenuhi syarat diusung oleh 5 wilayah, maka dia dapat mengambil formulir calon ketua umum gitu kan, karena dalam syarat sudah masuk diusulkan oleh 5 wilayah. Dan selanjutnya di dalam ADRT apakah usia tersebut sesuai atau tidak. Nah itulah yang akan nanti ada tim verifikasi, ada tim verifikator yang nanti akan menyeleksi apakah bakal calon ketua umum tersebut sesuai dengan ADRT atau tidak. Gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Oke. Gitu kan. Nah, ada yang mau ditambahkan nggak nih dari abang-abang sekalian? Ya kan tadi udah dibahas seputar terkait dengan sejauh mana perkembangan Mubesnya, terus apa itu Mubes sendiri, OCSC dan lain-lainnya. Mungkin sebelum kita closing ada yang mau ditambahkan? Mungkin? Paling ya itu sih tambahannya ya, dari gue gitu kan, karena memang ini masa muswil bulan Juni, berarti kan muswil dulu baru Mubes. Ya gue minta teman-teman di wilayah bantu sukseskan musyawarah wilayah, minta tolong bantu sukseskan. Gue pengen lancar lah kita selama muswil, selama Mubes kita lancar semuanya sampai nanti ketika Mubes juga lancar dan mendapatkan ketua umum yang memang lebih baik lagi ke depannya, yang sudah baik menjadi lebih baik gitu kan, yaitu mungkin itulah dari gue sendiri. Ya kalau dari gue mungkin buat teman-teman bisa memanfaatkan agenda ini dari muswil itu dimanfaatkan untuk menyampaikan ide, masukan, kritik, saran buat organisasi dari tingkat terbawah di wilayah masing-masing. Kalau ada masalah dibahas di wilayah, sehingga ini bisa jadi momen kita untuk sama-sama memperbaiki organisasi kita dari tingkat terbawah sampai yang di atas nanti. Jadi jangan cuma dianggap sebagai kegiatan rutinitas, tapi manfaatkan ini benar-benar untuk sama-sama kita memperbaiki organisasi kita dengan ya terlibat aktif dalam musyawarah wilayah, kasih kritik, kasih saran supaya ada perbaikan buat organisasi kita ke depan. Oke. Nah, kenapa pada intinya sendiri Mubes dan Muswil juga sama-sama penting karena apapun mungkin hasil dari teman-teman wilayah, karena teman-teman wilayah adalah perpanjangan tangan juga dari teman-teman pusat seperti itu ya. Jadi dua agenda ini adalah sangat penting dan harapan juga teman-teman wilayah aware untuk agenda
3 tahunan ini seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak nih dengan Bang Veno dan Bang Heri sebagai Ketua SC dan Ketua OC untuk hadirannya sudah update terkait dengan Mubes dan lain-lainnya. Terima kasih Dan sudah undang. sama-sama. Dan harapannya sendiri juga tadi adanya pemimpin baru yang membawa organisasi ini tentunya lebih baik lagi dan juga bisa ya beriringan untuk disupport juga dengan prestasi Persija tentunya ya. Amin, Seperti ya itu ya. Allah. Oke, terima kasih Bang Heri, Bang Veno, The J Mania.